Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya. Bawa semua pasukan ente. Jangan ada lagi di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat RA, lover subscriber yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam video ini. Kali ini kita akan membahas berita gembira untuk orang yang sedang sakit. Baik, apa itu berita gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya sedang sakit? Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Baik yang sudah bergabung dan sudah berlangganan menjadi subscriber, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih, semoga Allah yang membahas kebaikan Anda semua dan semoga menjadi amal jariah Anda di akhir nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung silakan tekan tombol like dan subscribe-nya, juga tombol loncengnya. Jika sekiranya nanti ada video terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita mengucapkan mukadimah dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat RA Rizky Arif Rupiah Syariah, lovers, subscriber yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berita gembira orang hambanya yang sedang sakit, untuk umat kita, umat Islam yang sedang sakit? Dari kata sakit itu adalah suatu penurunan kondisi ataupun metabolisme ataupun imun antibody manusia saat sedang sehat lalu ngedrop. Nah, itu sakit, penurunan. Dan penurunan juga aktivitas manusia dikarenakan lemahnya kondisi fisik atau pikiran atau dari beberapa indera. Jadi sakit ini sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah memberikan ujian, musibah dan sakit itu sudah qadarullah atau ketetapan Allah, dan kita sebagai manusia selalu akan diuji, diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan bencana untuk menguatkan kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit itu pun dibagi dua, ada yang kategorinya sakit ringan dan sakit berat. Ringan contohnya kita seperti flu, batuk pilek, sakit gigi, atau demam. Nah, itu yang ringan. Dan beratnya contohnya misalnya seperti wabah yang saat ini yang kita alami, yaitu COVID-19 atau corona, yang mana dari beberapa saudara kita yang terkena sakit ini, beberapa yang sembuh dan beberapa sudah panggil Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk kategori yang berat. Dan sakit itu pun juga ada dibagi lagi dua golongan, yaitu sakit karena dari qadarullah atau ketetapan Allah, sakit karena dibikin sendiri. Contoh yang qadarullah yang tadi seperti misalnya batuk, pilek, pusing ataupun sakit gigi. Yang dibikin sendiri adalah misalnya contohnya narkoba, menyuntikkan atau menyuntik atau menghisap
jenis-jenis narkoba yang tidak boleh ataupun yang diharamkan oleh agama kita. Jadi di sini Allah tidak menyukai pada hambanya yang menyiksa diri. Menyiksa diri tadi seperti contohnya menyuntikkan atau menghisap, lalu menjadi mabuk, dan misalnya dia membawa kendaraan motor atau mobil kecelakaan masuk rumah sakit. Nah, itulah yang dibikin sendiri, maksudnya seperti itu contohnya. Beda dengan yang pertama yang dari fitrahnya sebagai manusia atau daripada Allah, kepada Allah diberikan penyakit. Itu pun Allah yang mengangkatnya pula. Jadi ada hadis dari riwayat Muslim yang mana saat hambanya seorang mukmin sakit, Allah mengutus 4 malaikat. Mengutus 4 malaikat pada si mukmin tadi untuk mengambil pertama yaitu kekuatannya. Jadi saat mukmin itu atau hambanya sedang sakit, lemas, tidak berdaya, seperti tidak mempunyai tulang, maunya tiduran gitu kan. Itu pertama, malaikat pertama mengambil kekuatannya, dibikin lemas. Lalu kedua, diambil cahaya dari wajahnya. Jadi kalau tiap orang sakit pasti akan kita melihatnya pucat pasi ya. Ketiga, diambil rasa indera penciuman ataupun rasa dari lidahnya untuk mencicipi makan, seperti rasanya tidak enak ya. Pokoknya dari 4 malaikat itu tugasnya mengambil kekuatannya, terus mengambil wajahnya, sinarnya, dan mengambil indahnya. Yang keempat, mengambil semua dosanya. Itu perintah Allah sendiri ketika seorang hambanya yang mukmin sedang mengalami sakit. Jadi Allah mengutus 4 malaikat kepada hambanya untuk diambil, semua dicabut 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu ketika Allah tatkala menetapkan si hambanya itu tadi untuk sembuh, Allah mengirim 3 malaikat, yaitu mengembalikan kekuatannya, mengembalikan cahaya wajahnya, lalu yang terakhir mengembalikan rasa indera penciuman ataupun lidahnya, pengecapnya. Jadi rasa lezat apa yang dimakan itu kembali lagi, tidak merasa pahit ini. Lalu malaikat pun bertanya sambil seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa tidak dosanya engkau pulangkan? Karena tadi yang keempat kan adalah dosanya. Demi kemuliaanku, masih patutkah aku mengembalikan dosanya sementara sudah aku menyulitkan hambaku dengan aku kasih penyakit? Itulah subhanallah, masya Allah, Allah begitu maha pengampun, pemurah, penyayang pada umatnya. Sedang sakit pun dosanya itu dihapus oleh Allah. Inilah berita gembira yang saya coba ceritakan, saya coba ungkap. Jadi inilah hadis dari riwayat Muslim. Begitu Allah saking penyayang pada umatnya yang sedang sakit. Jadi berita gembira itu selain tadi dari hadis riwayat Muslim, lalu saat seorang hamba yang mukmin tadi sakit, Allah akan menghapus dosanya, meninggikan derajatnya, lalu mengabulkan tiap doanya. Jadi dari hadis di atas tadi kita bisa menyimpulkan atau mengartikan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat kepada hamba yang sedang sakit. Makanya keistimewaan itu Allah berikan kepada umat Islam khususnya, bahwa ketika sakit itu dosanya akan dihapus, ditinggikan derajatnya atau dinaikkan derajatnya, dan dikabulkan seluruh doanya. Makanya saat sedang sakit itu banyak memohon perlindungan kepada Allah, banyak memohon berdoa, tidak boleh menggerutu atau mengeluh ketika sedang dikasih sakit. Nah, inilah untuk pelajaran buat kita agar sekiranya nanti ataupun nanti saat kita sakit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ya saya juga fakir ilmu ini yang masih tetap belajar dan mencoba membagikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, karena ini sudah fitrahnya manusia dan sudah qadarullah.
sedangkan Allah memanusiakan sakit. Jangan kita umat Rasulullah sendiri pun dan nabi-nabi terdahulu pun sakit dan mereka berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya ketika sedang sakit, penurunan aktivitas, penurunan fisik itu tidak maksimal, atau kualitas ibadah kita tidak maksimal saat seperti kita sehat. Inilah Allah masih sayang kepada kita. Allah Maha Penyayang dan pengasih kepada kita. Saat kita sakit beribadah, itu Allah menghitungnya pahalanya tetap ke dalam keadaan waktu kita sehat. Subhanallah, inilah luar biasa Allah Maha Agung, Maha Tinggi, begitu sayang sama terhadap hamba-hambanya yang sedang sakit, sampai dosanya dihapus, pahala ibadahnya pun tetap dihitung dalam keadaan sehat. Karena sesungguhnya sebelum kita mengalami, kita umatnya, nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu pun sudah mengalami sakit, seperti Rasulullah timpa penyakit, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ayub alaihissalam, yang mana di dalam Quran surat Shad ayat 41 yang bunyinya wazkur abdana Ayub iznada rabbahu anni masaniya syaitan binusbi wa'adha, yang artinya kira-kira, dan ingatlah ketika hambaku Nabi Ayub alaihissalam menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh setan dan tertimpa bencana. Ya, di sini ya, di Quran surat Shad ayat 41, nanti bisa dicek di kolom bawah layar ini, nanti saya tampilkan. Makanya saya sering tekankan kepada pasien ruqyah saya supaya tetap bermunajat kepada Allah, berikhtiar juga artinya kita berusaha mencari pengobatan dengan medis atau non medis, sudah berobat ke dokter atau tempat ruqyah, jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, jangan ke paranormal, jangan ke peramal, karena itu tidak baiklah, melanggar dari syariah Islam. Setelah ikhtiar berdoa, baru kita bertawakal, yang artinya bertawakal, berserah diri kepada Allah, kita serahkan semua kepada Allah, karena maksimalnya kita sudah berusaha dan berdoa, tinggal hasilnya tunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah disembuhkan atau tidak, itu semua atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share ke medsos lainnya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.